Bisnis syahwat berbungkus syariat. Artikel ini dilansir dari SeaWorld.com, ditulis oleh Ayas. Saya sudah beberapa kali menulis artikel tentang poligami. Kali ini saya akan kembali membahas poligami karena sepertinya tema ini selalu menarik untuk dibahas. Bagi pembaca yang sudah baca beberapa artikelku tentang poligami, saya kira sudah mengerti bagaimana sikap saya terhadap poligami. Secara pribadi saya tidak akan poligami. Saya beranggapan cinta untuk lawan jenis tidak bisa dibagi. Saya juga berkeyakinan tidak ada satupun wanita di dunia ini yang mau dimadu atau menjadi madu untuk wanita lain. Bahwa kemudian banyak wanita yang mau dimadu atau menjadi madu untuk wanita lain, biasanya ada sebab musababnya. Ada juga karena wanita telah didoktrin agar mau dipoligami karena mendapat jaminan surga. Meskipun saya insya Allah tidak akan poligami, saya menghormati jika ada orang yang mau poligami. Terlebih jika praktik poligaminya persis sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW praktikan. Akan banyak janda-janda miskin yang tertolong dengan poligami ala Nabi Muhammad SAW. Saya akan sangat mengapresiasi. Biasanya ada yang membantah bahwa menolong tidak harus memperistri. Saya setuju dengan bantahan ini. Namun, menikahi janda bukan sekedar menolong perekonomiannya atau memberikan nafkah lahir, namun juga nafkah batin seperti seks, kasih sayang, dan perlindungan. Kebutuhan akan nafkah batin ini yang tidak akan bisa didapat oleh janda jika hanya diberi santunan tanpa dinikahi. Namun saya berharap praktik-praktik poligami berjalan natural sebagaimana orang yang bertemu jodoh. Jika praktik poligami kemudian dikomersialisasi dan dikapitalisasi, kesannya poligami ini hanyalah ajang bisnis memuaskan nafsu syahwat para lelaki. Nanti kesannya terlihat seperti bisnis syahwat terbungkus syariat. Nanti jatuhnya seperti tak ada bedanya dengan bisnis prostitusi, hanya saja ini tidak melanggar syariat dan hukum di Indonesia. Beberapa hari yang lalu beredar selebaran yang isinya tawaran bagi siapapun yang tertarik untuk poligami dengan membayar sejumlah uang yang cukup besar, 3,5 juta untuk laki-laki dan 1,5 juta untuk wanita. Peserta akan mendapatkan teori dan praktik cara cepat mendapat 4 istri langsung dari pakar poligami. Maksudnya, orang-orang yang telah sukses berpoligami dengan memiliki 4 istri. Mereka juga akan mendapat pendampingan sampai menikah. Saya belum mengerti apakah peserta yang ikut kelas poligami ini akan dijodohkan dengan sesama peserta atau dijodohkan dengan orang lain. Namun sayang sekali kalau misalnya sudah bayar mahal namun tidak dicarikan wanita yang mau dipoligami. Jika setiap peserta dijamin mendapat istri baru, saya melihat praktik kelas poligami ini tidak jauh berbeda dengan praktik kawin kontrak di Puncak Bogor. Para lelaki hidung belang mencari perempuan yang mau dinikahi kontrak dari Germo. Nah, mohon maaf, jika panitia kelas poligami ini secara peran seperti seorang Germo, dia yang memfasilitasi keinginan para lelaki yang ingin memuaskan syahwat dengan bungkus syar'i. Seperti halnya Germo, dia juga mendapat bayaran. Saya yakin lelaki yang ikut kelas poligami sepertinya hanya ingin memuaskan syahwat, tidak seperti praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Misi untuk menolong janda miskin jelas tidak masuk dengan praktik poligami seperti ini. Lalu hari ini saya juga mendapat selebaran yang isinya tawaran bagi siapapun yang berniat poligami. Selebaran itu berupa tawaran untuk mengikuti workshop dengan tema Mindset Sukses di Poligami. Dengan membayar 3,79 juta rupiah, workshop ini menjanjikan istri tidak akan menolak di poligami setelah peserta selesai mengikuti workshop. Peserta akan mendapat 35% teori dan 65% cara sukses mengamalkan poligami, serta materi manajemen keluarga bahagia. Pemateri workshop ini adalah pakar poligami, maksudnya orang yang memiliki istri 4. Saya kira bisnis workshop atau pelatihan poligami sudah sering bermunculan di mana-mana.
poligami ternyata bisa dijadikan ladang bisnis yang cukup menjanjikan. Saya belum tahu apakah setelah ikut workshop ini peserta dijamin akan memiliki istri baru, namun tuntutannya rugi. Sudah bayar mahal namun tidak mendapat jaminan istri baru. Berbeda dengan kelas poligami, workshop ini hanya diikuti oleh laki-laki dengan menjanjikan bahwa setelah ikut workshop istri menjadi mau dipoligami. Secara tidak langsung sebenarnya mengonfirmasi bahwa sejatinya perempuan tidak mau dipoligami. Nah, workshop ini memberikan tips agar istrinya mau dipoligami. Jadi kesannya terlihat seperti ingin memberikan tipu daya kepada istri agar mau dipoligami. Bukankah tidak keliru kalau workshop ini disebut workshop menipu istri agar bersedia dipoligami? Semoga para istri di seluruh dunia membaca artikel ini sehingga mereka bisa menyiapkan diri agar tidak tertipu dengan tipu daya suami yang ingin berpoligami. Well, salam Indonesia 1.